Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaahnya ramai Pak ya, masjidnya besar, tapi salamnya kurang kompak. Saya ulangi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman wa ala rasulillah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin ya Pak ya, kalau nggak silap. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kami, sesepuh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja sedalam syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan malam ini dan seterusnya yang hadir bersama di masjid ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat salam tidak lupa kita sampaikan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini adalah malam yang ke-20. Tepat judul materinya dari Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni tentang malam Lailatul Qadar. Makanya ayat yang saya baca tadi adalah surat Al-Qadar. Mengapa kok ada malam Lailatul Qadar? Kan ini Pak ya pertanyaannya. Ada nggak Pak bertanya-tanya dalam hati? Mengapa ada malam Lailatul Qadar? Dan malam adanya, bukan siang. Kalau siang ada Pak yang setara dengan itu, yakni hari Arafah. Itu seluruh umat Islam berkumpul di kota Mekah bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji, dan bagi yang di tanah air melaksanakan puasa Arafah. Tapi malam Lailatul Qadar itu lebih dari itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata dahulu pernah berkumpul para sahabat dan baginda Rasul mendatanginya. Dalam duduk-duduk santai baginda mengatakan, wahai sahabatku, dahulu katanya, orang-orang dahulu kalau dia sudah berumur 80 tahun, malam harinya masih sanggup qiyamul lail, dan pagi harinya berjihad di jalan Allah. Mendengar itu Pak, sahabat lemes semua Pak, karena pada waktu itu mungkin sama dengan kita hari ini. Ada nggak kira-kira yang sekarang umurnya 80 tahun dan masih kuat qiyamul lail sampai pagi, paginya berjihad berjuang di jalan Allah? Mendengar kisah itu Pak, para sahabat termenung semuanya. Saya pun baru tadi dapat materi ini Pak dari guru besar UAS di TV One. Ternyata luar biasa malam Lailatul Qadar itu, sehingga pada waktu itu malaikat Jibril turun
dan menyampaikan kepada baginda Rasul, turunlah surat Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh terdapat malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata mufassir sekitar 83 tahun plus 4 bulan. Kayak COD pula Pak, ada bonusnya 83 tahun plus 4 bulan sekali kita beribadah. Alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fad. Nah, apa yang terjadi pada malam itu? Turun para malaikat. Kalau diibaratkan benda Pak, malaikat itu mungkin bumi ini sempit, tapi untunglah malaikat itu cahaya. Jadi beribu pun turun ke dunia ini yang langsung dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka dunia ini tetap lapang dan tidak tanggung-tanggung. Yang diurus ketika itu adalah amri, urusan dunia dan akhirat. Artinya orang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu kelak Allah akan cukupkan rezekinya dari hari ini sampai setahun akan datang. Semiskin apapun dia, Allah tidak akan beri kefakiran. Ini Pak, luar biasanya malam Lailatul Qadar. Berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Meskipun materinya lebih, hartanya banyak, suatu saat dia akan putus, fakir di rumahnya, bahkan tidak ada apa-apa, bahkan bisa seharian dia tidak makan. Jadi memang Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang di malam itu Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk mengurus seluruh urusan dunia. Nah, sampai kapan? Sampai hatta matla'il fajr, sampai pagi hari, sampai fajar Pak. Jadi kalau sebulan ini Pak ada rasa-rasa nggak tidur sampai pagi, mudah-mudahan dapat tuh Pak. Tapi kalau satu malam tuh masih ada tidur aja, bahkan sambung siang tidur lagi, itu walau alam bisawab tuh Pak. Apakah dapat nanti Lailatul Qadar atau enggak? Memang dalam hadis 10 malam yang terakhir, kita tungguin Pak 10 malam yang terakhir. Rupanya malam Lailatul Qadar sudah malam 17 kemarin, sudah lewat ya. Jadi memang Lailatul Qadar itu adalah malam yang dikerjakan secara terus menerus, tiada henti. Jangan kita sekali-kali merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar tentu enggak ke masjid lagi. Salah tuh Pak. Karena ada tanda dan cirinya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah ia wajahnya berseri-seri setiap hari. Bisa Pak setiap hari berseri-seri Pak? Apalagi ini mau lebaran ya, wajahnya senyum terus. Tabassumuka fi ahika laka sodakoh. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kalau sudah bisa Pak, itu tanda itu Pak, tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana Ustadz mau dapat Ustadz, orang mau nampak Ustadz, wong wajah kami ditutup Ustadz katanya. Ini pula sekarang Pak ya, nggak boleh pakai terbuka, harus pakai masker. Ya mudah-mudahan lah, meskipun tidak bersalaman tapi sudah memaafkan, meskipun tidak bertegur sapa tapi sudah merelakan. Memang indah Pak Islam ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa indah dan mulianya malam Lailatul Qadar, tentu kita bagaimana cara mendapatkannya. Ini yang sedikit mungkin penting Pak ya. Boleh Pak ya, tambah 5 menit lagi Pak ya. Nah, caranya yang pertama adalah kita harus saling bersilaturahmi. Ini yang nomor 1 Pak. Wa'fu wasfahu. Bertemu dan bermaafan. Bertemu dan bersalaman. Kalau orang dulu sampai merangkul Pak sahabatnya. Orang sekarang enggan Pak. Saya aja takut-takut masuk masjid Pak. Mau salaman gimana, mau enggak gimana, ya. Nggak salaman rasa bersalah, salaman nanti ya kalau mau yang diajak salam, kalau nggak mau malu pula kita. Jadi
inilah Pak sebenarnya akhir zaman nih, ya. Padahal jelas Al-Quran mengatakan wa'fu wasfahu, bertemu dan bermaafan, bersalaman. Karena selama bersalaman, berjabat tangan, berguguranlah dosa-dosa orang tersebut sampai ia melepaskan tangannya. Jadi kalau takut kuman, virus dan lain sebagainya, Pak, berwudu. Kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman akan datang suatu wabah yang sangat mematikan, dan salah satu obatnya adalah berwudu. Maka jagalah dirimu dari wudu. Jadi kalau biasanya 5 kali, Pak, wudu sehari semalam, jadikan 10 kali, Pak. Itu kan luar biasa juga, Pak. Yang biasanya wudu 5 kali, solat wajib saja, solat 5 waktu, ditambah dengan solat sunnah berwudu. Atau ketika datang ke masjid berwudu, pulang berwudu lagi, suci, Pak, bersih, insya Allah akan terjaga dari mara bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama adalah saling bersilaturahmi. Adapun yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, ciri dan tandanya adalah mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada caranya kalau ini. Memang harus sing-singkan baju, ya, tarik ikat pinggang yang kuat. Untuk apa? 10 malam Ramadan terakhir ini kalau bisa ke masjid terus. Pasti orang yang melangkah ke masjid dari rumah niatnya karena Allah Ta'ala, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap langkah, ya, diampuni dosanya. Jadi memang mudah, Pak, mudah. Tapi kadang terkadang berat. Karena puasa ini kadang orang mengartikan 2, bukan 1. Kalau puasa artinya menahan, benar, pas. Imsak juga menahan. Jadi kalau sudah imsak, tahan, jangan makan juga. Ya, kalau sudah imsak makan juga, apa yang terjadi? Pas makanannya penuh di mulut, tiba-tiba azan, bingung. Datang kawannya iseng, masjid sebelah belum, Bang, katanya. Kan? Jadi salah salat dan puasanya. Karena apa? Dia mengartikan imsak, tenang aja lah, masih imsak katanya. Padahal as-sawmu as-siyamu kamasalil lughatil arabiyyah al-imsak. Saum, siam, puasa dalam bahasa Arabnya adalah kata lainnya imsak. Berarti sama, Pak. Imsak atau saum atau siam artinya puasa. Jadi kalau sudah imsak, sudah, ya, berhentilah pelan-pelan, karena nanti akan sampai masuk waktu fajar. Itu yang kedua. Dosanya diampuni apabila ia melangkahkan kaki menuju rumah Allah, ke dalam masjid. Setiap langkah dihitung tuh, Pak. Apalagi tepat malam Lailatul Qadar, tap langsung ke langit yang ke-7. Gak tanggung-tanggung, ya. Cukup rezeki kita setahun yang dari hari ini sampai akan datang. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan apabila kita mendapatkan yang disebut dengan kemuliaan. Dari rumah, ya, kita sudah saling silaturahmi. Kalau ayahnya yang rajin ke masjid, ajak ibunya. Begitu pula kalau ibunya yang rajin ke masjid, ingatkan ayahnya. Kalau ayah dan ibunya sudah rajin ke masjid, ajak anak-anaknya. Ini baru luar biasa, Pak. Jangan sesekali memerintahkan anak tapi kita duduk di rumah ngopi, jangan, Pak. Yang ada anak-anak kita keliaran main petasan, tahu-tahu telinganya sudah hilang sebelah nanti, ya kan? Nggak terjaga, karena dia pergi entah kemana. Kita pun ternyata salah ketika memerintahkan. Kita harus mulai dulu, kita harus beri dia keteladanan. Insya Allah anak-anak kita akan ngikut. Tapi kalau enggak, jauh nanti anak-anak kita dari agama. Anak-anak kita ini senang kalau orang tuanya senang. Begitu juga sebaliknya, orang tua akan senang apabila melihat anaknya senang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang ketiga adalah malam kemuliaan. Itulah malam yang dinanti-nanti. Mudah-mudahan kemuliaan itu akan datang kepada setiap diri kita yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala niat dan sesuatu sudah dikarenakan Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah Ta'ala. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, maka sesungguhnya malam kemuliaan itu sudah dekat untuk kita dapatkan. Dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan sekali lagi menambah keimanan kita, tentunya bagi saya menyampaikan dan umumnya bagi semua yang hadir. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari saya menyampaikan. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua yang hadir. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.